kita dikasih kesempatan turun di Sidoarjo, memang kita juga merasakan, sedikit banyak pasti merasakan. Cuman kita terkadang masih belum memahami kan begitu. Jadi kalau dalam kita mengadakan proses ini nanti lancar, kan kita juga dikasih doa restu. Tuh, gelap tuh. Tiba-tiba. Adalah kota Lumajang, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dikelilingi 3 gunung berapi aktif, Gunung Lemongan, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru. Jarang ada yang mengetahui jika sebenarnya di bawah kaki Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini, dahulunya adalah dihuni oleh manusia zaman peradaban prasejarah. Hanya berjarak 36 km dari kota Lumajang atau 18 km lebih dari Gunung Semeru, terdapat desa tua yang sangat indah, asri, dan ramah. Namanya Desa Kandangan. Hamparan sawah dengan pemandangan puncak Gunung Mahameru memanjakan mata para pengendara yang melintas di desa tersebut. Seakan tak hanya dibuat kagum akan keindahan alam Sang Pencipta, namun di Desa Kandangan, Kecamatan Sendoro, terdapat sebuah situs purba penanda kehidupan tertua, situs Selo Gending. Berdasarkan catatan sejarah, situs Selo Gending sudah ada sejak 500.000 tahun lalu. Hal ini diperkuat dari banyaknya penemuan bebatuan menhir, dolmen khas peninggalan budaya megalitikum. Lantas seperti apa dahulunya situs Selo Gending di Desa Kandangan tersebut? Jadi keberadaan Selo Gending, kemudian beberapa tempat-tempat yang lain itu sebenarnya sudah lama. Diperkirakan pada abad ke-12 ya, kisaran pada itu. Ketika bumi Lumajang atau Lumajang sekarang ini menjadi sebagai sentra pusat pembelajaran agama Hindu waktu itu, sehingga disitulah banyak tempat-tempat pembelajaran untuk pengembangan agama Hindu yang dibuktikan melalui prasasti Pasujambi yang sampai sekarang ini ada di museum ini maupun juga ada di Museum Emputan Tular di Jawa Timur. Artinya keberadaan situs Selo Gending itu juga sejaman dengan masa-masa beberapa petilasan-petilasan tempat persembahyangan, termasuk kalau kita melihat Pura Mandaragiri Semeru Agung itu sebetulnya memang dibangunnya pada tahun 80-an, tetapi petilasan dulu tempat persembahyangan itu juga semasa sejaman dengan Selo Gending. Memiliki bentuk berundak tersusun rapi seperti gunung mini yang menjulang tinggi, Selo Gending merupakan tempat berkumpul orang-orang suci masa lalu untuk melakukan upacara dan persembahan kepada leluhur. Tingginya kepercayaan spiritual yang mengamini Gunung Semeru sebagai tempat bersemayamnya roh-roh nenek moyang menyebabkan manusia zaman prasejarah memilih lereng gunung sebagai tempat berkah dan makmur. Inilah yang menjadikan Selo Gending hingga kini sebagai tempat yang dikeramatkan. Hampir di setiap desa ya, kalau kita melacak dari keberadaan dari beberapa tempat di Kabupaten Lumajang, upacara-upacara ritual, ritus tentang upacara spiritual sebagai bentuk rasa syukur masyarakat pada Sang Pencipta ya, itu memang sudah banyak dilakukan. Berkaitan dengan di Kandangan, ya kembali lagi karena Kandangan itu kan juga berada di lereng Semeru yang notabene adalah terkait dengan tempat-tempat penting yang berkaitan dengan tempat peribadatan masa lalu. Jadi kalau kita berbicara sebagai lereng Semeru, bagian daripada sentra spiritual, disitulah masyarakat itu mengenal, tidak hanya mengenal alam tetapi mengenal Sang Pencipta.
jauh dari peradaban kota, saat memasuki pintu gapura terdapat 2 batu berdiri tegak di sisi kanan dan kiri. Balutan kain putih mengartikan simbol penghormatan. Pepohonan menjulang tinggi, hamparan lumut hijau bak permadani lembut ditambah sejuknya udara sore menambah aura magis nan tenang yang menyelimuti rasa penasaran akan tempat ini. Tim Misteri Dunia diizinkan masuk untuk mengeksplorasi tempat yang kini dipakai umat Hindu beribadah, melakukan upacara dan persembahan bagi sang dewa. Lantas apa saja yang ada di sekitaran situs suci Selo Gending ini? Di area sekitar 5 hektar ini bersama Ketua Adat Selo Gending, Romo Dukun Gatot Harjo, kami diajak berkeliling titik demi titik lokasi suci yang berselimut misteri. Terdapat 5 batu besar berdiri tegak di Selo Gending, serta ada juga batu kotak seperti meja yang biasa digunakan tempat persembahyangan. Batu-batu khas Megalitikum ini pun memiliki nama dan arti tersendiri. Ada Mbah Pikulun, Watu Selo Gedang, Watu Tejo Kusumo, atau disebut Lingga Siwa, Wadung Prabu. Dan yang terakhir dan paling dikeramatkan adalah Watu Selo Gending. Sama halnya dengan situs persembahyangan lain di Indonesia. Bentuk dari batu yang berada di situ ini memiliki khasiat yang dipercaya oleh masyarakat hingga kini. Namanya tempatnya Mbok Sri Setono, yang dulunya adalah merupakan lumbung dari tempat ini, situ Selo Gending ini, yang bisa diartikan bahwa itu adalah Dewi Kemakmuran. Tempat untuk ini tempatnya namanya lumbung untuk Dewi Kemakmuran, Mbok Sri Setono. Jadi batu-batunya memang dari dulu seperti ini. Jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa ini lumbungnya, tempatnya. Kalau orang dulu yang namanya lumbung itu untuk menyimpan padi, seperti itu. Yang ada di sini namanya Mbok Sri Setono. Ini namanya Tejo Kusumo. Tejo Kusumo itu artinya, Tejo itu sinar, Kusumo itu bunga. Dilambangkan dengan laki perempuan atau bisa dikatakan Linggayoni. Ini dulunya tidak seperti ini karena kita juga punya pemikiran bahwa ini kalau tidak kita kasih tempat nantinya bisa berserakan dan akan hilang. Jadinya kita kasih tempat supaya tetap lestari dan tetap terjaga. Tempat ini merupakan tempat jika kita melaksanakan kegiatan upacara atau kita melakukan persembahan di waktu ada acara-acara ritual adat. Tempat ini merupakan tempat untuk menaruh sesajen. Bisa kita katakan sanggar patrapan. Jadi tempat untuk menaruh sesajen apabila kita melaksanakan ritual upacara. Tak hanya manusia zaman prasejarah, situs Selo Gending diyakini juga sebagai tempat berkumpulnya para utusan kerajaan. Salah satunya adalah Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Ini dibuktikan dengan adanya pohon-pohon besar yang ada di atas situs utama. Sebagai tempat persembahyangan yang disucikan, di situs ini pun harus menjaga tata laku dan perkataan yang diucapkan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Tim Misteri Dunia kini tiba di pusat situs, berada di bagian sisi selatan puncak Punden. Terdapat sebuah batu yang namanya menjadi nama situs, yaitu Watu Selo Gending. Wadung Prabu, dan yang di belakangnya itu tempat para leluhur-leluhur kita dulu yang kita tempatkan di situ, dan yang tengah ini ada namanya Padma. Jadi merupakan singgasana atau tempat duduknya Yang Maha Kuasa, dan ada yang namanya Rong Tiga, itu kita katakan bahwa itu tempatnya Brahma Wisnu Siwa, seperti itu. Ini simbol dari namanya tadi saya katakan Wadung Prabu, seperti itu. Wadung Prabu itu kalau kita kupas dari makna arti nama itu, bahwa Wadung Prabu itu adalah seorang prabu atau seorang raja.
Jadi kita digambarkan bahwa kita itu harus bisa menata, bisa mengatur warga atau masyarakat yang kita untuk menjaga tempat ini seperti itu. Kalau memang misalnya ada orang datang ke sini ke tempat situ Selo Gending atau nyari apa dan dia punya hati yang kurang baik, yang jelek, nanti dia akan berakibat selain ke dirinya sendiri juga bisa ke keluarganya, akan berakibat, kalau tidak salah itu bisa fatal seperti itu. Ya istilahnya ada sakit, bisa juga sampai meninggal. Selo Gending ini kalau kita maknai dari nama, selo itu batu, gending itu adalah lagu atau kidung. Jadi Selo Gending itu merupakan batu yang bisa bernada atau ungkapan nada suci. Jadi hal-hal tersebut biasanya kita lakukan pada waktu hari-hari kita melaksanakan upacara. Berhubungan dengan pemujaan terhadap roh leluhur, punden ini menghadap arah barat tempat Gunung Puncak Mahameru berada. Gunung diyakini sebagai istananya, yaitu sebuah keyakinan akan tempat yang semakin tinggi, semakin suci. Disinilah warga Tengger Desa Kandangan sering melakukan pemujaan terhadap leluhur, dengan rutin melakukan upacara budaya adat seperti ruatan tolak bala, tradisi taro, unang-unang, dan bersih-bersih desa. Ritual yang nanti kita akan lakukan adalah ritual tolak bala, yang artinya satu, kita memohon kepada Yang Maha Kuasa atau Yang Maha Suci. Kedua, kita memohon kepada alam lingkungan sekitar ini agar makhluk yang ada di dunia inilah, ini istilahnya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan itu semua dikasih keselamatan, dikasih kesehatan, sejahtera, itulah harmonis lah gitu. Tapi kalau yang untuk tolak bala lebih banyak lagi. Jadi ada yang unsurnya khusus ke bawah, ada unsurnya untuk khusus ke atas dan ke alam sekitarnya. Ritual tolak bala termasuk intil, istilah yang sangat sederhana sekali. Ini kan termasuk upacara ritual tapi sederhana. Itu ada bejati, ada namanya gedangayu, ada yonayon, ada cok bakal, dan juga ada caru. Terus ada istilahnya itu bubur sengkala, bubur pia, semuanya ada di situ. Jadi banyak macam. Hari semakin malam, bertepatan pula dengan digelarnya sebuah upacara ruatan oleh pemuka adat dan para warga desa. Kami pun ikut berkumpul di sebuah balai kecil, dipandu Romo Dukun dan Romo Mangku, menghaturkan doa ritual awal permohonan kelancaran. Rintik hujan mulai turun saat iringan pembawa sesaji memasuki pendopo utama. Ini tandanya prosesi upacara sakral segera dimulai. Sesaji sudah tertata rapi, dupa pun telah dibakar. Penari dan warga desa duduk melingkar mengapit para pemangku adat. Sambil menunggu aba-aba dimulainya acara, persiapan mengabadikan momen sakral ini pun kami lakukan. Tiba saja angin besar beserta hujan lebat pun mengguyur deras. Disinilah tim misteri dunia mulai merasakan hal-hal ganjil yang tak pernah kami alami sebelumnya. Kamera beberapa kali mengalami kendala, begitu juga audio yang tak bisa menangkap suara dengan jernih. Suasana mulai tegang, terlihat Romo dan pemuka adat lain diam seperti sedang melakukan interaksi dengan para leluhur yang datang. Dan tiba-tiba, seluruh lampu desa pun mati. Tuh, gelap tuh. Tiba-tiba. Nah ini dari sini. Iya, memang intinya begitu. Intinya memang
kita dikasih kesempatan turun dak di Sidoarjo, memang kita juga merasakan, sedikit banyak pasti merasakan. Cuman kita terkadang masih belum memahami kan begitu. Jadi kalau dalam kita mengadakan proses nanti lancar, kan kita juga dikasih doa restu. Tak berselang lama, lampu kembali menyala. Lonceng dibunyikan sebagai tanda prosesi ritual sakral telah dimulai. Inilah sakralnya ritual tolak bala. Panjatan doa demi kemakmuran dan keselamatan warga desa terus dialunkan, dilanjutkan oleh tarian 3 penari cantik dengan gemulai dan hikmat bergerak seraya terbawa aura mistis di malam ini. Tarian artinya simbol persembahan lah, persembahan istilahnya menghibur lah istilahnya. Jadi ibarat kita umpamanya roh kan juga banyak yang sedih, juga banyak yang suka, yang duka kan ada. Banyak dengan kita hibur dengan kesenangan itu nanti kita hibur dengan suatu hiburan biar dia senang, dia disuruh pergi, pergilah sudah, dia merasa puas. Jadi bukan dia datang langsung kita pergi kan tidak enak kan. Makanya itulah memang budaya-budaya orang Jawa dulu begitu memang. Kita juga belajar doa, kita juga belajar sarana, itu maksudnya. Minimal upacara itu ada dilakukan 1 tahun sekali untuk mengembalikan unsur negatif kembali ke positif. Jadi ibarat logikanya, ibarat kita selama tidak mandi, ya kita kan kotor, makanya kita mandi lagi biar kita bersih. Intinya itu ya. Jadi seperti orang ruatan lah, seperti meruat, ya. Melukat, meruat. Jadi ibarat orang kotor, mandi biar bersih kembali. Bedaya Giri Semeru kayak menceritakan tentang persembahan. Memang biasanya kalau itu kan contohnya kayak untuk memuja. Jadi biasanya kalau memuja itu memang ada bunga dan memang ada dupa-dupanya gitu. Kalau merasakan hanya kalau menghayati saja baru merasakan, tapi yang merasanya tetap diri sendiri gitu, nggak pernah kayak kita dimasukin makhluk halus, nggak pernah gitu. Kalau yang saya tahu itu pas ada memuja yang kayak gini-gini tadi, itu untuk memuja gitu, untuk gimana ya, kayak para dewa gitu kan. Kalau di agama Hindu kan gitu kak, memuja para dewa dan ditujukan memang sama yang di atas. Situs Selo Gending telah mengalami pemugaran dan pembangunan di tahun 1996. Situs yang kini ditetapkan sebagai cagar budaya tak hanya dijadikan lokasi upacara ritual, kebudayaan, dan persembahyangan agama tertentu saja, juga dibuka untuk umum sebagai wisata religi kebanggaan Kota Lumajang, khususnya Desa Kandangan. Ya, ini merupakan salah satu bukti peradaban lama, ya, peradaban kuno di Kabupaten Lumajang, bahwa Lumajang ini adalah kota atau daerah yang sangat tua ya. Dan tentu ini menjadi aset pemerintah Kabupaten Lumajang karena ini menjadi salah satu bisa menjadi salah satu tujuan wisata religi. Tentu perubahan tidak akan dilakukan secara tajam ya, artinya bahwa nilai-nilai kelestariannya di sini tetap dijaga. Makanya situs-situs ini kan ada beberapa batu-batu megalitikum yang tetap terjaga sampai hari ini, dan ada beberapa upacara-upacara yang dilakukan di sini. Jadi ada upacara rutin bulanan, ada 3 bulanan, ada kapitu, kemudian ada tahunan, bahkan ada yang 5 tahun sekali, unan-unan, itu tahun depan akan dilakukan upacara besar di sini. Ini tentu ini situs ini sudah menjadi bagian dari budaya, menjadi bagian dari masyarakat sekitar, dan sebuah tempat atau sebuah bukti atau situs seperti ini akan lestari kalau masyarakat di dalamnya itu terlibat. Situs Selo Gending tak hanya sebagai bukti adanya sebuah peradaban manusia zaman prasejarah. Beberapa situs lain pun banyak terserat di kota penghasil pisang ini. Salah satunya adalah situs Benteng Kuno era Majapahit.
Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Misteri Dunia. Menelusuri rekam jejak peradaban dan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia saat ini tentu bukan suatu yang mudah. Bahkan bila ditilik dari disiplin ilmu sejarah, maka setidaknya ada 3 kerajaan besar di sana. Kerajaan Mataram, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Peninggalan-peninggalan budaya tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Satu yang tak terkuak ke permukaan adalah sebuah bangunan benteng kuno di lahan ibu kota kerajaan Lamajang seluas 135 hektar. Bangunan itu disebut Situs Biting. Situs arkeologis yang terletak di Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Lamajang pada tahun 1255 Masehi. Validitas pengakuan berdasarkan prasasti Mula Marulung dan Kitab Negara Kertagama. Satu dari 8 benteng kuno yang tersisa yaitu bekas reruntuhan tembok berbahan batu bata tua dengan rentang sepanjang 10 km memiliki tebal dinding sekitar 6 meter mengelilingi area tersebut. Pada masanya tak hanya benteng pertahanan ini saja yang berdiri tegak melindungi kerajaan dan pemukiman warga. Sungai pun dijadikan pelindung kerajaan sebagai pertahanan alam. Sungai Bodang, Sungai Ploso, Sungai Cangkring, dan Sungai Bodoyudo. Kalau kita berbicara Situs Biting sebenarnya begini. Kita tidak bisa melupakan pada sejarah masa lalu ya. Jadi kalau masa lalu itu sebetulnya awal adanya pemerintahan itu kan diawali pada untuk di Bumi Lamajang itu 1255 pada masanya Nararya Kirana ya. Itu awal adanya satu pemerintahan di Bumi Lamajang di mana Nararya Kirana diperintahkan oleh ayahandanya Wisnuwadan atau Naraya Seminingrat Raja Singosari untuk menjadi penguasa di Bumi Lamajang yang disebutkan melalui prasasti Mula Marulung. Itu awal adanya satu pemerintahan. Kemudian dekade kedua itu pada masa Arya Wiraraja. Mungkin bisa dilihat dari sejarahnya siapakah tokoh Arya Wiraraja itu, bagaimana dia mendapatkan bagian wilayah timur daripada wilayah kerajaan Majapahit atau Kedaton Kulon, Kedaton Wetan atau Majapahit Timur, Majapahit Barat. Itu adalah memang keberadaan waktu itu karena jasanya Arya Wiraraja pada Raden Wijaya sehingga wilayah ini diberikan pada beliau sebagai wilayah kerajaan yang otonom ya. Penemuan situs Biting diawali pada tahun 1861 oleh J. Magemen, seorang berkewarganegaraan Belanda yang telah melakukan peninjauan pertama keberadaan situs peninggalan kerajaan Majapahit itu. Di tahun 1920-an mulai dilakukan percobaan penggalian dan pendokumentasian situs Biting oleh A. Mohlenfeld. Nah, kalau dibilang sebagai kerajaannya situs atau bekas kerajaan yang terpendam, sebetulnya hampir semua tempat itu yang terkait dengan sejarah, punya nilai sejarah, ketika itu masih belum tersibak misteri tentang apa dan bagaimana sejarah itu, otomatis sifatnya kan masih tabir. Itu adalah merupakan salah satu bukti bahwa di sana memang ada satu kerajaan di Biting. Jadi di Biting itu ada namanya satu desa namanya Kutorenon. Kuto itu kota, Renon itu terbakar, jadi kota yang terbakar. Dan di sana Biting itu adalah disebut selama ini adalah benteng ya. Biting itu benteng, jadi berdekatan dengan Sungai Bodoyudo. Dan di situ ada satu situs yang ditemukan itu di dalamnya adalah kalau digali ini yang pernah sering menemukan dan melakukan penelitian sebelumnya. Itu adalah sebuah kota yang terpendam. Keunikan akan sejarah panjang situs Biting inilah yang mendorong tim Misteri Dunia bersama Pak Indri Janto, mantan Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata Lumajang, mendatangi lokasi langsung. Berikut rekam jejaknya.
ini ada seonggok batu bata, di sana bertebaran batu bata ya. Ini sebetulnya ini adalah benteng itu sendiri. Kita sekarang berada di atas tembok benteng ya. Kalau ini kanan kiri ini kita gali sampai 10 meter, itu akan kelihatan temboknya. Jadi kita sekarang ini adalah berada pada persis di atas tembok benteng situs Biting, yang ini banyak sekali batu bata. Reliefnya kan sama tadi yang di museum ya, bulat ada ciri-ciri semacam ini. Ini asli batu bata pada masa itu. Di bawahnya itu sekitar lebih dari 10 meter tuh masih kelihatan benteng itu sendiri. Dan sebelah utara itu adalah sungai ya, sungai besar. Jadi memang benteng ini memang dilapisi oleh sungai. Ini adalah bagian daripada benteng pada situs Biting. Ya, jadi kita sekarang itu berada pada tembok itu sendiri yang sekarang terkubur tanah di atas tembok benteng itu sendiri, sedangkan di belakang kita ini adalah bastion atau tempat untuk pengintaian daripada benteng itu sendiri, yang di dalam hasil penelitiannya itu ada 8 titik pengintaian. Cuman yang masih agak utuh itu yang bagian ini saja, yang lainnya sudah tersebar di beberapa titik. Sekelumit kisah misteri pun teralami oleh mereka-mereka yang akan berbuat jahat di situs yang tahun 2018 lalu ditetapkan menjadi bagian dari cagar budaya Provinsi Jawa Timur. Berikut kisah penuturannya. Jadi itu tergantung dari manusianya ya, kadang-kadang ada perasaan semacam apa ya ketika mengambil. Tapi pada intinya kan begini ya, secara naluri ya, manusia itu kalau mengambil bukan haknya itu kan kadang-kadang hati aja sudah tidak berkenan ya. Bisa saja itu menjadi suatu psikis, menjadi dia takut, benda menjadi sakit dan sebagainya. Apalagi benda-benda diambil itu benda-benda bersejarah sebetulnya. Yang namanya tempat-tempat tertentu punya sejarah di situ, apalagi itu tempat-tempat spiritual ya. Biasanya itu kan punya suatu medan magnet tertentu ya, yang kita anggap itu punya suatu semacam mistis dan sebagainya. Semacam itu. Jadi ya biasanya tempat-tempat untuk melakukan upacara spiritual, biasanya itu mereka memilih tempat-tempat yang medan magnetnya sangat. Lumajang bukan hanya Gunung Bromo dan Semeru, Lumajang ternyata menyimpan peradaban prasejarah masa lalu. Bebatuan megalitik di situs Purbo Selo Gending dan benteng kuno situs Biting di era Kerajaan Majapahit adalah nyata bahwa Lumajang bagian dari cikal bakal sejarah Nusantara yang terus berkembang hingga kini. Oostenrijk van Java atau Kerajaan Timur Jawa, sebuah julukan berbahasa Jerman yang pantas disematkan untuk kota Lumajang. Seribu misteri terserak di kolong langit, sebagian sudah terjawab, namun banyak yang belum terpecahkan. Misteri Dunia akan terus menyikapnya. Jangan lupa pastikan Anda terus menonton Misteri Dunia, serta follow juga Instagram dan TikTok Misteri Dunia Trans 7. Sampai berjumpa di episode spesial selanjutnya. Selamat malam.